Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas cara menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, yang harus dipahami adalah step-stepnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita cari perpotongan sumbu X. Nah, untuk mencari perpotongan sumbu X yang harus dilakukan adalah nilai Y-nya kita rubah menjadi 0. Kemudian kita cari angka keduanya, perpotongan sumbu Y. Nah, sekarang kalau kita mau mencari sumbu Y, nilai X-nya yang kita rubah menjadi 0. Nah, jika nanti kita sudah mendapatkan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, yang harus diperhatikan berikutnya, jika posisi garisnya ada di kuadran pertama. Jadi diingat kembali, kuadran itu kan ada 4 ya, ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan juga kuadran keempat. Jika garisnya ada di kuadran pertama, maka apabila tandanya lebih dari sama dengan, maka otomatis yang diarsirnya adalah ke kanan. Namun, apabila tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah di sebelah kiri garis ataupun di bawah garis. Nah, lantas bagaimana jika posisi garisnya tidak di kuadran pertama? Oke, jika bukan di kuadran pertama untuk posisi garisnya, maka yang harus dilakukan adalah gunakan titik uji. Jadi, titik uji di sini bebas ya, kita mau menggunakan angka berapapun boleh. Terus nanti titik ujinya diapain? Titik ujinya dimasukin lagi ke dalam persamaan yang ada di soal. Nah, nanti kan muncul dua kemungkinan. Ketika dimasukkan, bisa saja benar atau bisa saja salah. Jika benar, maka nanti titik ujinya harus diarsir. Tetapi kalau dia salah, maka nilai dari titik ujinya tidak diarsir. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba bahas contoh yang pertama. Kita coba gambar grafik dari 2x plus 5y lebih dari sama dengan 20. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita lihat teori yang di atas tadi ya. Kita cari perpotongan sumbu x-nya terlebih dahulu, maka y-nya dirubah jadi 0. Berarti kan kalau y-nya 0, kita langsung hapus aja. Kenapa? Karena kan 5 kali 0 adalah 0. Berarti 2x tambah 0 tetap ya 2x. Tanda pertidaksamaannya kita rubah dulu menjadi sama dengan. Nah, dari sini kita punya ya 20 kita bagi 2 dapat x-nya 10. Oke, titik x-nya sudah, sekarang titik y-nya. Tahapannya sama. Sekarang kita lihat langkah mencari sumbu y. X-nya sekarang yang dirubah jadi 0. Berarti 2 kali 0 tetap 0 ya. Tambah 5y. Berarti kan 0 tambah 5y, 5y tetap. Langsung sama dengan 20. Berarti dari sini dapat ya, y-nya 20 dibagi 5. Kita punya 4. Nah, untuk posisi penggambarannya, kita bisa coba gunakan. Nah, ini ya. Kita letakkan dulu di sistem kuadrannya. Oke, ini untuk x-nya di angka 10 kita misalkan saja. Ini nggak usah pas banget. Yang penting tadi bisa cara gambarnya. Oke, x dan y-nya sudah dapat di angka x-nya 10, y-nya 4. Jangan lupa ya, untuk x-nya itu yang mendatar, y-nya itu yang tegak. Nah, ketika sudah dapat seperti ini, kan posisi garisnya adanya di sebelah kanan. Lihat catatan yang tadi, kalau posisinya di sebelah kanan, yang ini nih, berarti kan jatuhnya di kuadran 1. Nah, jika di kuadran 1, berarti lihat tandanya.
ini tandanya lebih dari. Nah, berarti kalau lebih dari, yang diarsir adalah ke kanan garis. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, jadi nomor 1 dapat ya. Ini adalah gambar dari penyelesaiannya, himpunan penyelesaian. Oke, untuk lebih memahaminya kita coba contoh kedua. Sekarang kalau kita diminta menggambar grafik dari 3x plus 7y kurang dari sama dengan 21. Ini tahapannya juga sama. Kita cari perpotongan sumbu x-nya. Caranya y-nya dirubah jadi 0. Atau langsung kayak tadi ya, 3x saja sama dengan 21. Berarti x-nya 21 dibagi 3. Kita punya x-nya 7. Kemudian sekarang kita cari y-nya. 7y sama dengan 21. Berarti y-nya 21 bagi 7. Y-nya dapat 3. Nah, x sama y-nya sudah dapat. Sekarang kita buat garisnya terlebih dahulu. Oke, x-nya dapat di angka 7, y-nya dapat di angka 3. Nah, ini kan kalau kita tarik garis ya, x-nya 7, y-nya 3, ini sama posisinya di kuadran 1 juga. Kalau di kuadran 1, lihat tanda pertidaksamaan yang ada di soal. Kalau kurang dari ini, berarti otomatis langsung diarsir ke sebelah kiri ya. Berarti ini kita arsir ke kirinya atau ke daerah bawahnya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian untuk contoh nomor 2. Sekarang kita lihat untuk contoh nomor 3. Bagaimana seandainya kalau yang diarsir bukan di kuadran 1? Nah, untuk contoh yang ketiga kita coba ya. Sekarang bentukannya adalah 5x min 4y lebih dari sama dengan 40. Tahapannya tetap sama, kita cari x-nya dulu, berarti langsung saja 5x sama dengan 40. X-nya 40 dibagi 5, berarti dapat 8. Kemudian y-nya, min 4y sama dengan 40. Y-nya 40 bagi min 4, berarti min 10. Oke, titik potongnya sudah dapat. Langkah berikutnya, kita letakkan ya titik potongnya di garis. Oke. Bentar. Oke, sekarang x-nya di positif 8. Ini y-nya jangan lupa ya di negatif. Maka kalau negatif kita letakkan di bawah. Nah, kalau sudah antara 8 dengan min 10 kita hubungkan dengan sebuah garis. Dan terlihat ini posisinya bukan di kuadran pertama. Kalau kuadran pertama ini kan yang dilihat tanda lebih dari atau kurang darinya. Nah ini, jika posisinya bukan di kuadran pertama, gunakan titik uji. Jadi dari contoh nomor 3 ini kita bebas ya menggunakan titik ujinya mau angka berapapun boleh. Misal yang kita jadikan titik uji adalah titik 0,0. Nah, berdasarkan catatan yang tadi, titik ujinya dimasukin ke soal. Nah, nanti dicek bener apa enggak. Kayak kita coba masukin ke soal ya. Jadi, titik ujinya kan tadi 0,0. Berarti x-nya diganti 0, y-nya diganti 0. Nah, soalnya tadi kan adalah 5x min 4y lebih dari sama dengan 40. Berarti x-nya kita ganti dulu dengan 0. Maka kita punya 5 kali 0 dikurang 4 kali 0 lebih dari sama dengan 40. 0 dikurang 0 tetap 0 ya. 0 lebih besar dari 40. Nah, 0 lebih besar dari 40 ini kan adalah suatu kesalahan. Kita lihat tadi ya. Kalau salah apa yang harus dilakukan? Kalau salah maka titik ujinya tidak diarsir. Nah, titik ujinya tadi kan 0,0. 0,0 kan posisinya di sini. Karena salah tadi ya, tidak diarsir. Maka ini jangan diarsir, tapi arsir kemana? Ke arah lawannya. Jadi sekali lagi, kalau titik ujinya salah, maka tidak diarsir.
Yang diarsir kemana? Ke arah yang berlawanan dengan titik uji. Oke, ini contoh nomor 3. Ini adalah gambar himpunan penyelesaiannya. Oke, kita coba lagi contohnya untuk memahami. Contoh keempat, jika posisinya bukan di kuadran pertama. Oke, contoh nomor 4. Sekarang kalau diminta gambar dari 2x plus 3y kurang dari sama dengan 24. Tahapannya sama. Kita cari x-nya dulu ya. Berarti min 2x sama dengan 24. Nah, untuk x-nya 24 bagi min 2. Berarti kita punya min 12. Untuk y-nya 24 dibagi 3. Berarti kita punya y-nya adalah 8. Oke, ini udah dapat. Tahapannya sama. Kita bisa gambar dulu garisnya. Oke, ini posisi x-nya di minus ya. Berarti di sebelah kiri ini minus 12. Y-nya positif 8. Oke, ini ditaruh di angka 8. Nah, tarik garis. Op. Nah, ini adalah gambar garisnya. Kalau kita coba cek. Nah, ini gambar garisnya ya. Ini kan bukan di kuadran 1 juga. Terus gimana? Sama tahapannya kayak tadi. Kita gunakan titik uji 0,0. Apakah harus 0,0? Ini nggak harus 0,0 ya. Yang terpenting adalah cara termudah aja. Maksudnya gini, kan kalau 0,0 ketika nanti dimasukkan ke dalam x dan y-nya, ya berapapun bilangan kan kalau dikali 0 tetap 0. Jadi secara nggak langsung otomatis langsung 0. Nah, itulah alasannya kenapa titik ujinya adalah 0,0. Berarti kita dapat ya. Sekarang kita masukkan titik ujinya 0,0. Hasilnya 0, 0 kurang dari 24. Nah, 0 kurang dari 24 ini kan benar. Kita lihat tadi. Kalau seandainya benar, lihat teorinya. Ini ya. Titik ujinya diarsir. Oke, kalau benar titik ujinya diarsir. Berarti titik ujinya tadi adalah 0,0. Berarti kan di sini. Karena benar, maka arsir ke arah titik uji. Nah, maka inilah yang diarsir. Jadi nomor 4. Ini adalah gambar dari himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang untuk yang nomor 5. Nah, ini sederhana. Gimana seandainya kalau cuma satu huruf? Misal x lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau kayak gini, berarti kan kita gambar dulu untuk garisnya. Terus di angka 5, nah ini adalah x-nya. Jadi ini adalah garis x sama dengan 5. Terus diapain? Karena lebih dari itu kan kalau x berarti ada 6, 7, 8, 9, 10 kan. Berarti kan kepada garis bilangan 6, 7, 8, 9, 10 adanya di mana? Di sebelah kanannya. Kalau di sebelah kiri ya ada 4, ada 3, 2, 1, dan 0 dan seterusnya. Berarti tadi ya, karena lebih dari, maka arsirannya ke kanan untuk sumbu x lebih dari sama dengan 5. Terus kalau contoh yang ke-6, misal y-nya kurang dari sama dengan 3. Kalau untuk yang ini sama ya, y-nya di positif 3, tarik garis dulu. Karena kurang dari, berarti kalau kurang dari kan makin kecil, jadi 2, 1, 0. Adanya di mana? Adanya di bawah. Jadi ini adalah garis y kurang dari sama dengan 3. Oke, ini aman ya contoh 5 dan 6. Nah, sekarang contoh nomor 7. Kalau kita diminta buatlah himpunan penyelesaian dari x plus 9y lebih dari sama dengan 27. Terus 2x plus 5y kurang dari sama dengan 30. Terus x-nya lebih besar sama dengan 0. Y-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, kita diminta buatlah gambar arsirannya untuk soal nomor 7. Oke, kalau ada lebih dari satu garis, yang paling penting kita buat masing-masing per garis dulu. Oke, kemudian nanti dicek yang paling tebal, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi yang pertama dulu. Ini kita buat ya, adalah x plus 9y
lebih dari sama dengan 27. Berarti kan ini langsung ya, X-nya sama dengan 27. 9Y sama dengan 27. Atau dapat ya Y-nya 27 bagi 9, Y-nya dapat 3. Oke. Nah ini kan kalau kita coba buat dulu sederhana. X-nya di 27. Terus Y-nya di angka 3. Ini kebetulan kuadran pertama. Tadi ingat ya, kalau kuadran pertama langsung lihat tanda yang di soal. Ini lebih dari, berarti yang diarsir ke atas. Oke. Terus kita lihat lagi yang gambar keduanya. Yang gambar keduanya ini yang 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Oke, untuk yang ini berarti sama, kita cari dulu X-nya. Berarti 2X sama dengan 30. X-nya dapat 30 bagi 2 ya, 15. Terus Y-nya 5Y sama dengan 30. Berarti dapat Y-nya 30 bagi 5. Dapat Y-nya 6. Oke, kalau ini sudah, kita buat juga garisnya. Oke. Nah, untuk bentukannya ini bisa kalau kita perkirakan. Tadi ya, untuk X-nya di angka 15. Dan Y-nya di angka 6. Dan ini kan kuadran 1 lagi. Maka lihat tanda pertidaksamaan. Karena kurang dari, maka yang diarsir adalah yang bawah. Yang ini ya berarti. Oke. Nah, kalau untuk yang ini sudah. X lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 bagaimana? X lebih besar dari 0 berarti kan ke kanan atau positif ya. Y lebih besar dari 0 berarti kan ke atas atau positif. Berarti ambil yang positif dua-duanya. Positif dua-duanya, nanti arsirannya adanya di sini, kuadran 1. Jadi dia nggak lewat dari kuadran 1 ya. Karena kan kalau X-nya positif adanya di sebelah kanan. Y positif adanya di sebelah atas. Jadi ketemunya di mana? Di kuadran 1. Nah, ini masing-masing dari dari pertidaksamanya udah kita gambar. Sekarang langkah terakhir, yaitu langkah gabungan. Jadi sekali lagi kita harus menggabung semua garis yang tadi sudah kita buat. Nah, untuk penggabungannya kita bisa coba buat garisnya dulu. Garis secara utuhnya. Oke, cara nentunya gimana? X-nya kita lihat ada yang 27. Ada yang 15, berarti kan yang lebih kecil 15 ya. Kita buat dulu 15, baru 27-nya. Terus Y-nya sekarang ada yang 3, ada yang 6. Berarti kan yang lebih kecil yang 3 dulu. Baru nanti yang dibuat berikutnya adalah yang 6-nya. Si 3 pasangannya dengan 27. Oke, berarti gambarnya kayak gini. 3 dengan 27. Op. Terus 6 dengan 15. Oke, 6 dengan 15. Yang ini. Op. Nah. Terus langkah berikutnya bagaimana? Untuk langkah berikutnya, ini tinggal kita coba arsir ya. Yang pertama, ini dia. Sebentar. Kenapa ada di sini? Oke. Oke, ini ya. Yang kita arsir pertama 3 dengan 27 dia ke atas. Oke, ini ke atas. Terus yang arsiran berikutnya adalah yang 6 dengan 15. Itu garis yang ini, 6 dengan 15. Oke, arsirnya ke bawah, 6 dengan 15. Nah, berarti dari sini ini kelihatan ya, yang mana yang paling tebal. Yang paling tebal atau yang diarsir 2 kali, ini kita dapat gambarnya adalah gambar yang ini. Nah, ini nih. Jadi ini adalah gambar yang diarsir 2 kali. Tadi dilihat ya, ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Itu kan double. Artinya apa? Ini paling banyak diarsir. Jadi ini adalah daerah arsirannya atau himpunan akhirnya. Jadi ini dapat jawabannya. Oke, ini untuk contoh yang nomor 7. Kita coba satu contoh terakhir. Jadi kesimpulannya tadi jangan lupa
di gambar masing-masing. Terus kalau sudah digabung, nanti dilihat yang paling banyak arsirannya itu di mana. Nah, contoh yang terakhir mungkin ya, yang nomor 8. Kita coba. Untuk nomor 8 sekarang kalau kita buat gambar dari 4x plus y kurang dari sama dengan 16 min 2x plus 5y kurang dari min 8. Nah, ini nggak pakai lebih dari 0x nya, nggak pakai lebih dari 0 juga ya. Jadi kita coba buat langsung. Sama, kita cek dari garis yang pertama dulu. 4x sama dengan 16. Berarti kan dapat ya, x-nya adalah 16 bagi 4, 4. Terus yang y langsung ya sama dengan 16. Nah, dari garis yang ini kita dapat gambarnya terlebih dahulu. Oke, kita buat. Nah, ini x-nya dapat di angka 4, y-nya dapat di angka 16. Kuadran 1 lagi ya, karena kuadran 1 dan kurang dari, maka arsirnya ke kiri garis. Terus yang garis yang kedua, yang min 2x plus 5y kurang dari sama dengan min 8. Berarti kan kita cari x-nya dulu. Min 2x sama dengan min 8. X-nya dapat min 8 bagi min 2. X-nya 4. Terus 5y sama dengan min 8. Y-nya dapat ya min 8 per 5. Oke, dari sini kita buat garisnya juga. Untuk x yang positif. Nah, dari sini kan kita bisa coba ambil. Untuk x yang positif 4, y-nya negatif min 8 per 5. Oke, ini kita buat juga. Kalau sudah, tarik garis. Nah, ini sambil mereview yang tadi juga, karena untuk yang ini gambarnya bukan di kuadran 1, maka ingat, kita perlu lakukan titik uji. Kita ambil 0,0. 0,0, jangan lupa tadi langkahnya dimasukkan ke soal ya. Berarti min 2 kali 0 tambah 5 kali 0 kurang dari sama dengan min 8. Berarti kan ujung-ujungnya 0 juga. 0 lebih kecil dari min 8. 0 lebih kecil dari min 8. Ini adalah salah. Nah, karena salah, tadi ingat, maka titik uji tidak diarsir. Titik ujinya kan 0,0 di sini. Karena salah nggak diarsir, berarti arsirnya ke arah yang berlawanan itu ke sini. Oke, kalau sudah, langkah yang terakhir tadi jangan lupa harus kita gabung. Oke, untuk langkah gabungan, gambar yang pertama kita buat kembali. Oke, ini kita buat ya, ada 16 dengan 4-nya dulu. 16, 4. Terus gambar yang kedua 4 sama min 8 ya. Oke, ini kan kalau kita buat garisnya, kita panjangkan saja langsung. Yang ini juga sama, kita buat garisnya, kita panjangkan saja langsung. Ini yang 16 sama 4 kita arsir dulu ke bawah ya. Terus untuk yang berikutnya, yang 4 sama min 8 ini kita arsir ke kanan bawah. Nah, dari sini terlihat ya, untuk bentukan yang paling tebal. Oke, untuk bentukan yang paling tebal. Berarti untuk bentukan yang paling tebal, ini kita bisa lihat sendiri. Adanya di mana? Adanya di sini nih. Berarti terus dia ya sampai bawah bablas. Kenapa? Karena di soal nggak ada x lebih dari 0, y lebih dari 0. Jadi kalau nggak ada itu, ini bablas terus sampai ke bawah. Oke, jadi di contoh nomor 8 kita dapat ya penyelesaiannya. Oke, ini adalah gambar dari himpunan penyelesaiannya. Oke, 8 contoh soal dulu ya.